sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ja'alana Allah wa iyyakum mimman yastajibu syafa'atah wa yarju bidzalika rahmatahu wa rahmatah. Allahumma hurmati hadzal nabiyil karim wa alihi ashabi salikin ala manhajil qawim. Izanna min khiyari hurmatih waskurna bijaili hurmatih wasurna badan bi zumratih tastamil alsinatana bi hadihi wa nusratih wa ahyina mutamassikina bi sunnatihi wa ta'atih wa amitna ala hubbihi wa jama'atih. Allahumma adkhilna ma'ahul jannata wa innahu awwalu man yadkhuluha wa anzilna ma'ahu fi qusuriha wa innahu awwalu man yanziluha wa rahmana yawma yasma'u li khalaiqi tarhamuha. Allahumma arzuqna ziyaratahu fi kulli sana la taz'alna minal ghafilina anka wa anhu qad rasila. Allahumma la taz'al fi majlisina hadza ahadan illa wasalta bima ittaubati zunuba wasatarda birida'il maghfirati dhunuba. Allahumma innahu kana ma'ana bi sanatil madiyah ihwanun manahumul qada al-usul ila misliha la tahrimhum min sawabi hadhihi sa'ati wa badliha. Allahumma arhamna iza sirna min ashabil qubur wa wafiqna li amalin sholihin yabqa sanahu ala mamadid dubur. Allahumma zanna li alaika zakirin wali na'maika syakirin wali yaumil liqa'ika nazakirin wahina bidu'atika masbulin wajada wafayatana fatawafana gara mafkunina wala mahzulin wakhtim lana minka bi khairin ajma'in. Allahumma qina syarra zalimin Allahumma qina syarra zalimin Allahumma qina syarra zalimin waj'alna min fitnati hadhil dunya salimin. Allahumma zal hadza rasulal karim lana safiya warzuqna bihi amal qiyamati maqamar rafi'a. Allahumma asqina min hadi nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sarbatan haniyatan la najbahu badaha abada wahsurna tahta liwa'ihi goda. Allahumma ighfir lana bihi wa li abaina wa li ummahatina wa li masyayikhina wa li muallimina wajawil hufi alaina wa liman azra hadzal khaira fi hadhihi sa'ah wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka karimun mujibud da'wat wa qadiyal hajat wa ghafiruz dzunubi wal khati'at ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Sekitar tahun 2009 menjadi awal Buya Yahya menjalankan program dakwahnya di wilayah Bogor. Di antaranya dengan menghadiri majelis-majelis undangan dan juga siaran di salah satu radio dakwah swasta yang bernama Wadi FM. Berawal dari menghadiri majelis-majelis undangan, akhirnya Buya Yahya memiliki majelis rutin yang diselenggarakan setiap hari Rabu pekan kedua di Masjid Raya Bogor. Selain itu, ada juga majelis khusus muslimah yang dilaksanakan setiap Selasa pekan ketiga yang diajar langsung oleh Umi Fairuz Ar-Rahmini, istri dari Buya Yahya. Merasa belum cukup berdakwah melalui majelis, beliau pun sangat bersemangat untuk terus mengajak para jamaah di setiap kajian-kajian yang beliau hadiri untuk sama-sama mendirikan media dakwah, yaitu radio. Akhirnya, sekitar tahun 2014, bersama pejuang ahli surga yang Allah pilih, beliau mendirikan Radio Bogor yang mengudara di frekuensi 1089 AM. Mulanya Radio Bogor berlokasi di Keradenan, Cibinong, Kabupaten Bogor. Namun kini Radio Bogor berlokasi di Kampung Pajalaran Gunung, Kelurahan Sukahati, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor. Hadirnya Radio Bogor selain menjadi sarana edukasi bagi masyarakat yang ingin belajar ilmu agama, khususnya ilmu-ilmu yang disampaikan oleh Buya Yahya, Radio Bogor pun menjadi media untuk mengajak para pendengarnya untuk ikut andil dalam perjuangan dakwah. Karena Buya Yahya sangat ingin menghadirkan pondok pesantren Al-Bahjah di wilayah Bogor.
Hingga akhirnya 3 tahun sejak berdirinya Radio Bogor, sekitar tahun 2017 Allah kirimkan salah satu hamba tercintanya untuk mewakafkan sebidang tanah beserta bangunannya untuk dimanfaatkan sebagai syiar agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lokasi tanah tersebut berada di Kampung Cigamea, Desa Situudi, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, yang memiliki luas kurang lebih sekitar 4.500 meter persegi. Dan kini lahan tersebut serta bangunannya digunakan untuk program Tahfidz Al-Bahjah Bogor. Dan bertepatan dengan tahun tersebut, resmi dibentuk kepengurusan Yayasan Al-Bahjah Cabang Bogor. Setelah berjalan pondok Tahfidz, Buya Yahya terus mendorong para pengurus untuk senantiasa mengembangkan program dakwah lainnya. Dan akhirnya program tersebut jatuh pada program pendidikan formal. Hingga pada akhirnya sekitar tahun 2021 dimulailah program pembangunan untuk sekolah formal setingkat SMP yang bernama SMP IKU Al-Bahjah Bogor yang berlokasi di Desa Sukamaju, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, yang berada di lahan seluas kurang lebih 1,6 hektar. Setelah majelis taklim, Radio Bogor, Pondok Tahfidz Al-Bahjah Bogor, SMP IKU Al-Bahjah Bogor, ternyata Allah terus kirimkan para pejuang-pejuangnya untuk senantiasa menyempurnakan program-program dakwah Al-Bahjah Bogor, yakni beberapa orang yang mewakafkan tanahnya yang berada di Kecamatan Jonggol. Di antaranya satu lahan seluas kurang lebih 2,3 hektar yang kini digunakan untuk program tafakuh, dan lahan seluas kurang lebih 5.500 meter yang rencananya akan digunakan untuk program tahfidz, dan satu lahan yang berada di Desa Sukamakmur. Berkah dari doa yang selalu Buya Yahya ucapkan, yaitu agar senantiasa Allah kirimkan para pejuang terus ahli surga, maka Allah pun terus mengirimkan hamba-hamba pilihannya. Ada yang berjuang dengan hartanya untuk memenuhi biaya operasional pesantren, ada juga yang dengan ilmunya untuk mengajar dan mengurus administrasi, ada juga yang membangunkan fasilitas penunjang seperti masjid, gedung, dan lain sebagainya. Alhamdulillah, pastilah perjuangan bersama Allah mudahkan seluruh program mulia ini. Jazakumullah khairan katsiran untuk seluruh hamba-hamba Allah yang telah terus ikhlas berjuang bersama kami. Mari mulai selalu program kebaikan walaupun dalam bentuk sekecil apapun, seperti salah satu nasihat perjuangan dari guru kita tercinta Buya Yahya. Mulailah selalu program kebaikan, lalu biarkanlah Allah yang menyempurnakan. Semoga perjuangan ini menjadi tabungan pahala yang berharga untuk kita dan juga keluarga kita. Semoga perkumpulan perjuangan ini menjadi awal perkumpulan sebelum kita kembali berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Salatu ala Nabi Muhammad. Masya Allah. Itu dia tadi kita mendengarkan profil singkat dari perambangan Al-Bahjah Bogor. Masya Allah, dari mulai awal radio, kemudian meranjak kepada Pondok Tahfidz, dan saat ini kita berada di lokasi terbaru dari perkembangan Al-Bahjah Bogor, yaitu di SMP IKU Al-Bahjah Bogor. Dan terlebih dahulu kami ucapkan syukuran jazakumullah khairan ahsanal jaza kepada guru mulia kita Al-Habib Hasan Isyahab yang telah menyampaikan mauidhah, nasihat, dan motivasi cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga ditutup dengan doa maulid yang kami muliakan Al-Habib Alwi bin Muhammad. Terima kasih atas doanya, semoga menambah keberkahan dan pengabulan segala hajat dan munajat kita. Semoga dengan pembacaan maulid Adi-Bai tadi juga menambah kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, meneladani segala akhlak yang telah beliau ajarkan, dan kelak syafaat, dan kelak insya Allah kita mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad SAW. Amin amin ya Rabbal Alamin. Baik hadirin tamu undangan, tamunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pemirsa Al-Bahjah TV, pendengar setiap radio pun network dimanapun Anda berada, tibalah saatnya kita untuk dapat menyimak untayan hikmah tausiah yang akan dilanjutkan dengan doa keberkahan
yang akan disampaikan oleh guru kita tercinta Buya Yahya. Oleh karena itu, marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk dapat menyimak apa yang akan beliau sampaikan. Kepada guru kita tercinta Buya Yahya, dengan segala hormat kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Udhkuru salat ala Nabi Muhammad. Alangkah indah hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu, kan pasti mengalir air mataku, karena pancaran ketenanganmu. Ya Rasulullah, ya Habibullah, tak pernah ku tatap wajahmu. Ya Rasulullah, ya Habibullah, kami rindu padamu. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-bashir wal nadhir alladhi tanfatihu bihi abwabul khairi wa tanghariqu bihi abwabus syarri, wa ala alihi al-athhari wa ashabihi al-akhyar. Allahumma ya Rabbana inna nas'aluka mahabbata habibika sayyidina Muhammad wa habib ilayna ya Rabbana ma ahabbahu habibuka sayyidina Muhammad. A'inna ya Rabbana ala ittiba'i sunnatihi wa amitna ya Rabbana ala millatihi wa ahsyurna yawmal qiyamati ma'a zumratihi wa tahta liwa'ihi. Allahumma ya Rabbana a'inna ala ibadatik, a'inna ala dhikrik, a'inna ala tarki maksiatik, a'inna ala tarbi awladina, a'inna ya Rabbana ala kasbil halal, ikfina ya Rabbana bihalalika an haramik, wa aghnina bifadlika amman siwak, urzuqna ya Rabbana tawbata qabla al-maut wa syahadata inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'd. Yang kami cinta, yang kami muliakan, para perindu, pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang paling mulia di antara kita bukan yang paling depan duduknya atau yang paling gede imamahnya dan jubahnya, akan tapi yang paling baik, paling istimewa hari ini adalah, yang paling bagus detik ini adalah, yang paling baik saat ini adalah
yang hatinya benar-benar cinta kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka berlomba-lombalah menjadi orang terbaik. Menjadilah berlomba-lombalah untuk menjadi orang yang dekat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kami sampaikan kepada semua, dimanapun anda duduk, anda saat ini di hadapan baginda Nabi, dimanapun anda duduk saat ini, sesungguhnya anda ingin merapat dengan hati bukan dengan jasad kepada baginda Nabi. Rapatkan hatimu, biarpun tempat duduknya di jauh dari mimbar sana, akan tapi bisa jadi itu adalah orang yang paling dekat dengan Nabi, yang paling capek, paling cepat larinya ke Nabi, yang kepanasan sabar. Anjruki ala kontri nasofiki, semakin capek semakin gede pahalanya, tapi nggak usah keluar yang di dalam. Dan begitu kaidahnya. Maka yang merasa saat ini capek, kepanasan dan sebagainya, belum lagi lapar, air minumnya nggak nyampe, ketahuilah semakin anda capek semakin gede pahalanya. Pandang baginda Nabi akan hilang keluh kesah, pandang baginda Nabi akan hilang capek, pandang baginda Nabi akan hilang haus dan dahaga, lapar dan dahaga. Majelis perindu pecinta Nabi, mari kita teruskan tadi apa yang disampaikan oleh guru-guru mulia dari Ajengan Burhanuddin dan juga Habib Hasan, belum lagi dari Imam At-Taibai, pesan-pesan dan juga cerita tentang baginda Nabi yang telah kita dengar bersama, belum lagi nasyid-nasyid yang dibacakan oleh para anak-anak soleh, yang semuanya itu harus bisa kita simpulkan bahwa itu mengajak kita agar kita mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan perkumpulan ini ada maknanya. Perkumpulan ini maknanya harus jelas. Satu, maknanya adalah perkumpulan yang merindukan Nabi. Kita berkumpul untuk menuju Nabi, bukan untuk menuju yang lainnya, bukan untuk kursi jabatan, bahkan bukan untuk kekayaan, bukan untuk nama kebesaran kita, akan tapi kita ingin mendekat kepada Rasulullah. Tata hati masing-masing. Ayo kita lanjutkan tadi yang disampaikan oleh Habib Hasan tentang bagaimana pentingnya kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tinggal sekarang kita mempraktekkan apa yang beliau sampaikan. Bagaimana hati kita dengan Rasulullah. Rumus cinta sederhana. Tadi disampaikan kalau kita mencintai Nabi, kita dekat, kita akan bersama Nabi, kita mendapatkan syafaat Nabi. Itu jelas. Akan tapi apakah itu kita? Atau kita membaca kisah orang tapi kita tidak di dalamnya? Kita membaca kisah orang-orang yang dekat dengan Nabi, yang mendapatkan syafaat Nabi, mendapatkan perlindungan Nabi, mendapatkan minuman telaga dari tangan Nabi, kemudian surga dengan Nabi. Jangan sampai kita hanya membaca kisah orang-orang dekat dengan Nabi, tapi kita di luar rombongan tersebut. Mari saat ini, detik ini kita serius menuju Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang mengaku cinta harus ada bukti. Begitu mudah kita berucap cinta dengan lidah. Lidah tak bertulang. Dari dulu lidah tak bertulang, akan tapi ketahuilah yang perlu kita pahami adalah jangan sampai kita pandai mengucapkan dengan lidah kita, akan tapi tidak dirasakan oleh hati kita. Mengucapkan cinta dengan Nabi begitu gampangnya, membuat spanduk cinta Nabi, perindu Nabi begitu gampangnya, akan tapi bagaimana hatimu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kita perlu bukti, dan mari kita melihat bukti dalam diri kita, bukan bukti yang ada pada orang lain. Saat ini bukan kita untuk menilai orang lain, tapi kita menilai diri kita sendiri. Bagaimana urusanku dengan Rasulullah? Adapun urusan pribadi kita begitu mudah. Kita tinggal menanyakan diri kita, berapa kali kita membaca salat kepada Rasulullah, berapa kali kita ingat baginda Nabi, berapa sunnah Nabi yang aku kerjakan hari ini, berapa sunnah yang aku lakukan, berapa kebaikan yang aku lakukan, lalu aku ingat kalau aku itu ikuti Rasulullah. Itu sangat mudah urusan pribadi, dan itu perlu kejujuran. Dan alangkah banyaknya orang berucap cinta hanya di lisan saja, di lidah saja, tidak dirasakan oleh hatinya. Karena cinta bukan di lisan, akan tapi cinta di hati. Bagaimana urusan hatimu dengan Rasulullah? Semuanya perlu bukti, bukan sekedar mengaku-ngaku. Kalau mengaku mah gampang. Kalau mengaku kadang itu namanya menjual Rasulullah. Nabi Muhammad itu mahal, bisa dijual. Kalau orang pakai membuat majelis atas nama Nabi, banyak yang datang karena Nabi, bukan karena kita. Coba kita rubah menjadi majelis pembenci Nabi, tidak ada suatu orang yang datang karena Nabi mahal, tapi jangan dijual. Akan tapi mari kita membawa Nabi ke hati siapapun yang ada di sekitar kita. Kita kenalkan siapapun kepada baginda Nabi. Itu tujuan kita.
Bukan hanya sekedar kita pakai nama Nabi. Wah, kalau pakai nama Nabi, Nabi mahal. Jangan dijual Nabi. Kita perlu serius dengan hati kita. Makanya jangan nilai cinta orang lain. Cintamu dengan Rasulullah seperti apa? Apa yang diperintahkan Nabi yang engkau bisa melakukan lalu tidak melakukannya? Dan sudahkah engkau beristighfar biarpun itu sunnah? Para kekasih Allah, dulu kalau urusan sunnah Nabi, orang-orang baik itu kalau urusan sunnah bukan kewajiban, urusan sunnah, kalau sudah mendengar itu sunnah Nabi, begitu mengagungkannya, ini sunnah Nabi Muhammad, dan berlomba-lomba bagaimana bisa menjalankan sunnah Nabi Muhammad. Tapi hari ini orang sudah kayak punya surga, kalau sudah bicara tentang sunnah berkata kan cuma sunnah. Ini sunnah, belum yang wajib. Anda bisa melakukan kewajiban itu, kenapa kau tidak melakukan? Dan bagimu ringan, tidak ada yang melarang untuk engkau melakukannya, tapi kenapa tidak kau lakukan? Akankah setelah itu engkau mengaku cinta kepada Rasulullah? Ya hamba Allah, apa kira-kira kewajiban yang saat ini Anda langgar? Anda jangan nengok orang lain, nggak perlu. Anda lihat diri Anda sendiri. Apa kewajiban yang Allah wajibkan, Nabi wajibkan atasmu, dan engkau bisa melakukan tapi engkau tidak melakukannya? Tanyakan dirimu sendiri. Bermacam-macam model, tidak perlu nengok orang lain, akan tapi dirimu dan dirimu dan dirimu. Kita perlu serius dengan Rasulullah. Kalau kita mencintai Nabi betul-betul di dunia ini, maka nanti kelak di surga indah bersama Nabi, di padang mahsyar bersama rombongan baginda Nabi. Dan ternyata kalau orang hatinya benar dengan Nabi, tidak usah nunggu Nabi di surga, ternyata di dunia dia akan indah hidupnya. Maka dialah orang yang tidak pernah saling dendam dengan saudara. Itulah anak yang berbakti pada orang tua. Itulah suami yang baik dengan istri. Itulah istri yang hormat pada suami. Itu tetangga yang baik dengan tetangga. Itu bos yang baik sama karyawan. Itu karyawan yang jujur di saat bekerja, dan seterusnya. Kalau orang hatinya ada Nabi sebelum masuk surga, dia sudah seperti berada di surga. Anda ada di mana wahai hamba Allah? Apakah Anda dalam neraka kebencian dengan saudara sehingga rebutan waris? Pahami diri ini, hati hal ini wahai hamba Allah. Apakah selama ini kau ngaku cinta Nabi, sholawatan kesana kemari, warisan di rumahmu belum kau bagi, kau rebut waris dengan saudaramu? Ngaku cinta Nabi, jauh dari Nabi, tidak dipandang Nabi, tidak dipandang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kau zalim pada suamimu, kau zalim sama istrimu. Apakah yang demikian itu yang diinginkan Nabi? Tidak. Ayo koreksi diri. Tidak usah koreksi kekurangan orang lain. Semua masing-masing kita punya kekurangan. Semua urusan diri kita yang pengen selamatkan kita sebelum orang lain. Tanyakan dirimu, apa kewajiban yang engkau bisa melakukan? Gak ada yang melarang, dan mudah, gampang, lalu engkau tidak melakukannya. Siapa? Ayo. Kecuali ada orang ingin melakukan sebuah kewajiban karena suatu hal lalu nggak bisa. Bukan ini Anda bisa melakukannya lalu tidak melakukannya. Kemudian setelah itu engkau mengatakan aku cinta Nabi, ikut dengan Nabi. Stop. Tidak bisa sambung dengan Rasulullah. Ya, kita bisa berdosa, memang kita manusia bisa berdosa, akan tapi ketahuilah, orang yang merindu Nabi, pecinta Nabi, ya berdosa, bisa berdosa karena kita manusia berdosa. Akan lebih saat diingatkan Nabi, begitu mudahnya untuk kembali runtuh kesombongannya. Tidak perlu sombong dengan maksiatnya. Dia ingin melakukan kemaksiatan, ingat Rasulullah, runtuh kesombongannya. Nabi Muhammad, runtuh kesombongannya. Begitu mudahnya seorang suami pada akhirnya tawadhu kepada istrinya. Karena kesalahan sang suami lalu istri mengingatkan dengan penuh kasih. Sang suami begitu mudahnya menyambut karena ingat ini nasihat Rasulullah. Dan begitu seterusnya. Ternyata kalau kita indah dengan Nabi, enak di surga. Sebelum di surga kita merasakan keindahan saat ini. Apakah enak kalau Anda musuhan sama tetangga? Anda bayangkan. Anda mau lewat rumahnya nggak enak, dan dia karena ada dengki kepada dia, capek. Habis itu dia beli mobil, bangun rumah, tinggal. Masya Allah, perempuannya bagus-bagus, anaknya sukses. Dasar si hati buksung, sakit hati, si hati pendengki, sakit hati, capek hidupnya. Karena memang itu bukan ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tapi orang yang mencintai Nabi, di hatinya ada cinta kepada saudaranya. Lihat hiburannya banyak. Tetangga bangun rumah ikut senang, padahal nggak keluar duit. Tetangga beli mobil ikut senang. Anak tetangga sukses ikut senang karena hatinya bersih. Alangkah indahnya hidup dengan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sadari, hai hamba Allah, ingat, jangan tengok orang lain, tengok dirimu sendiri. Kemudian setelah itu kita ingin melihat satu tanda-tanda yang sifat yang umum. Kami hadirkan satu riwayat dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Ada riwayat baginda Nabi, inna Imam Abu Hurairah meriwayatkan dari baginda Nabi, diriwayatkan oleh Imam Muslim, inna min asyaddi ummati li hubba, sesungguhnya paling cintanya umatku, sesungguhnya yang paling cinta dari umatku kepadaku, yang sangat mencintai kepadaku dari umatku adalah unasun, orang-orang, semoga itu adalah Anda, orang-orang yakununa ba'di, orang-orang yang datang setelahku, bukan sahabat Nabi tapi orang berkumpul di Bogor. Yakununa ba'di, orang yang datang kepadaku, orang yang datang setelahku. Yawaddu ahaduhum law ra'ani, akan tapi setiap dari mereka, setiap dari mereka, yawaddu ahaduhum law ra'ani, mereka rindu untuk bertemu dengan Nabi nanti di surga, ingin bertemu Nabi di padang mahsyar, ingin bertemu Nabi di alam barzah, bahkan ingin selalu bertemu Nabi dalam gerak-geriknya, dalam langkahnya, dalam pikirannya, dalam tingkah lakunya. Dengan apa? Berusaha untuk menjadikan dia bisa melihat Nabi. Begitu mahalnya Nabi. Ada orang menonton konser bayar jutaan, ada orang pengen nyebrang laut untuk menikmati acara di pantai sana, bayar jutaan. Akan tapi ini loh orang perindu Nabi, ingin ketemu Nabi, ingin lihat Nabi. Dimulai dari melihat saat di dunia, kemudian di alam barzah, kemudian di padang mahsyar, kemudian di surga nanti. Rohani bimana? Ya ahlihi wa malihi, akan menggerakkan semua anaknya dan hartanya untuk bersama-sama menuju Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang ujiannya adalah engkau yang mengaku cinta Nabi, di mana anakmu dan bagaimana anakmu? Engkau yang cinta Nabi, lalu bagaimana urusan dengan hartamu? Ketahuilah hartamu adalah karunia Allah yang Allah berikan kepadamu. Tujuannya apa? Itu kendaraan untuk engkau menuju ke Rasulullah. Hei orang kaya, pahami makna ini. Ketahuilah di saat Allah menjadikan dirimu kaya, sesungguhnya Allah telah mencintaimu, Allah menyayangimu, lalu Anda diberi sesuatu kendaraan untuk Anda menuju ke Rasulullah dengan kekayaanmu. Maka jangan Anda gunakan untuk yang lainnya. Menujulah kepada Rasulullah dengan kekayaanmu. Hai orang kaya, jangan sampai diberi pesawat kilat, cepat kilat untuk menuju Nabi Muhammad, ternyata nggak sampai karena hatinya nggak sambung dengan Rasulullah. Semoga yang kaya hari ini adalah ahli surga Allah, kelak bersanding dengan Nabi Muhammad. Yang sempit rezeki, dilapangkan rezekinya. Amin. Beruntung mereka-mereka yang ternyata berusaha, aku punya kekayaan akan aku tinggal. Aku tidak ingin kekayaan aku tinggal, akan aku gunai, akan aku kendarai, akan aku naiki untuk mendekat kepada baginda Nabi SAW. Maka muncullah hamba-hamba terkasih Allah dengan sukarela membangun pesantren, sukarela membangun masjid, mengurusi para santri. Katailah dialah orang kaya yang cerdas, dia orang kaya yang pintar. Jangan sampai ada orang menjadi orang yang ingin kaya, pergi ke pantai, menyelam ke laut, ngambil permata, ngerti permata harganya mahal untuk dibawa ke kota, akan tapi setelah permata itu dikumpulkan banyak-banyak, ditinggal begitu saja di pantai, lalu kena ombak, kena air, kena ombak, lalu hilang begitu saja. Tentu dia orang bodoh. Maka orang-orang kaya hari ini, cerdaslah Anda semuanya. Jangan sampai Anda meninggal dunia tidak bisa Anda temukan dia di alam barzah. Sesuatu yang Anda cari dengan jerih payah, dengan meres keringat, dengan banting tulang, akan tapi ayo jadikan semua itu akan Anda lihat nanti di alam barzah. Hei orang kaya di alam barzah, hei orang kaya di akhirat nanti, sambut ini kalimat mulia. Ini adalah pesan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai, dan ini pilihan Allah. Tidak semua orang yang dikaruniai oleh Allah harta melimpah bisa berbuat baik, belum tentu. Banyak orang, masya Allah, kekayaannya ternyata hanya pamer. Saya punya koleksi rumah mewah di kota mewah ini, saya punya rumah mewah di bukit mewah ini. Ya, saya itu saja. Aku punya mobil mewah, tatanya apa? Di alam barzah tidak ada yang menemani dari amal baiknya, maka dia bukan orang cerdas. Maka Nabi menyebutkan, waktu bertanya kepada sahabat Nabi, ayun nasi akyas, hei sahabatku, apakah kau tahu siapa kau orang cerdas? Sahabat Nabi diam dan hanya berkata Allah dan Rasul yang lebih tahu. Nabi menjawab, aktsaruhum lil mauti dzikra, orang yang paling memikirkan bagaimana kehidupan setelah kehidupan di dunia, karena setelah kematian kita tidak bisa lagi berbekal. Bekal kita saat ini, hai orang kaya, alhamdulillah kami bersyukur Allah telah kirim hamba-hamba terkasihnya. Mereka hamba pilihan Allah sampai berdiri pesantren ini. Jangan menganggap itu dari koceknya Buya Yahya, kempes koceknya. Bukan dari kocek kami, tapi kocek hamba pilihan Allah. Hamba pilihan Allah.
Bersyukurlah Anda, baik saya kenal Anda atau tidak kenal Allah, kenal Anda Nabi Muhammad kenal. Tidak terlalu penting Anda kenal kami, yang penting Anda kenal Allah dan Rasulnya. Tidak terlalu penting sanjungan dari kami, tapi Allah yang menyanjung, Nabi Muhammad yang menyanjung. Ini yang membangun. Saya tidak tahu siapa orangnya, dari mana duitnya, hanya sebagian kamu ketahui. Yang kami ketahui semoga benar-benar dikenali oleh Allah. Yang tidak kami ketahui, Allah Maha tahu. Hai Allah. Bersyukur bukan saja yang mewakafkan tanah, membeli tanah, mewakafkannya, membangun masjid, bangun pondok, termasuk yang jual tanah lalu dia dengan niat ingin sambung dengan Allah dan Rasulnya. Maka beruntung para tetangga-tetangga yang telah rela melepaskan tanahnya untuk bangunan pondok pesantren. Kelihatannya sih transaksi jual beli, tapi jual belinya orang cerdas. Coba kalau Anda merenung sejenak, kalau Anda kurang yakin bahwasanya Anda bertangga jual ke pondok saja sudah merupakan kemuliaan. Sekarang saya balik, Anda akan menjual kepada pabrik minuman keras, dosa Anda? Ya dosa. Maka di saat Anda menjual ke tempat yang baik, Anda mendapatkan kebaikan. Wahai hamba-hamba terkasih, daripada tetangga-tetangga di surga, hari ini kita mempunyai kurang lebih 2 hektaran, akan tapi kami rindu sampai puluhan hektar. Kenapa? Kita ingin punya markas besar dakwahnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi pun demikian ya, kami juga menyeru kepada siapapun, hamba-hamba yang diberi Allah rezeki, jangan sampai Anda tertinggal dalam rombongan kemuliaan. Di sini buka lahan pahala, di sini lahan kemuliaan. Ayo Anda bergabung dan bergabung. Jangan mau tertinggal. Akan tapi ada rambu-rambunya, hai hamba Allah. Dengar rambu-rambu ini. Ada rambu-rambunya, hai hamba Allah. Dengar. Bagi siapapun yang datang ke tempat ini hari ini, kami ajak untuk berjuang di pondok ini. Tapi ingat, jika Anda sudah punya ikatan dengan seorang habib, seorang ustadz, seorang ajengan, ketahuilah, jangan putus urusanmu dengan beliau lalu hanya ingin bergabung dengan kami. Anda mengkhianat kalau seperti itu. Sambung yang erat dengan guru-gurumu, tetap berjuang dengan guru-gurumu. Kesini naik pangkat. Dulu hanya menyumbang 500.000, sekarang saya akan tambah 500.000 kepada guruku tetap. Sekarang aku ingin bergabung dengan Al-Bajah. Itu baru benar. Tapi kalau Anda meninggalkan guru Anda lalu Anda pergi ke sini, Anda itu pengkhianat. Anda pembohong. Nanti gilirannya kami juga dikhianati. Saya hanya ingin orang-orang tulus. Bahkan harapan kami, kalau Anda punya ikatan dengan guru, lalu Anda ingin bergabung dengan kami, tidak dengan guru, tidak putus, lalu sambung dengan kami, setelah itu plus kami pun jadi sambung dengan guru-guru Anda. Indah, sama-sama berjuang di jalan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan asal tahu saja bahwasanya, untuk diketahui, bukan asal tahu. Kalau asal tidak perlu tahu, berarti untuk diketahui bahwa ini adalah jerih payah hamba-hamba terkasih. Kami ucapkan terima kasih kepada Ketua Yayasannya Abaji Koko yang dengan jerih payahnya, dengan Masya Allah teman-teman beliau, Masya Allah teman-teman kita, saudara-saudara kita berjuang, dan semoga terus Allah berikan istiqomahan. Ini pondok pesantren, wahai hamba Allah, insya Allah dan ke depan tidak pakai duit zakat. Duit zakat untuk fakir miskin jangan diberikan untuk pondok Al-Bahjah. Insya Allah tidak ada duit zakat, kecuali Anda diam-diam ngasihkan, kami tidak tahu. Kalau Anda berikan, Anda katakan ini duit zakat untuk bangun pondok, tidak. Bukan dari duit zakat. Yang kedua adalah bukan dari bantuan pemerintah. Bahkan dana bos pun tidak kita terima. Kenapa? Karena apa? Kita ini belum bisa membantu negara, paling tidak usah mengambil dari harta negara. Negara masih banyak PR-nya, dan juga anak-anak bapaknya mampu kok ngasih. Kenapa kita harus ngambil dari negara? Makanya kalau Anda membantu tempat ini maksimal. Dan masalah manajemen keuangan, ketahuilah, kiainya tidak pernah megang duit pondok. Saya tidak tahu. Ya, Abaji Koko yang tahu dengan timnya. Masya Allah, inilah keadaan di pondok ini. Dan kami rindu anak-anak ini adalah kelak menjadi anak-anak sukses urusan dunia ya, sebagai khalifah Allah di muka bumi. Kita pengen jadi dokter ada, insinyur ada. Bahkan bisa jadi beberapa tahun kemudian Anda menemukan Presiden Republik Indonesia adalah orang yang khusyuk beribadah, yang cinta umat Nabi, takut yang haram, ternyata lulusan Al-Bahjah Bogor. Dan ternyata nggak sampai sebegitu dia menjadi punya amal baik, ternyata Anda meninggal dunia setelah panjang umur, jangan berubah. Anda kaget di pahala apa? Rupanya anak yang jadi presiden baik itu karena Anda membiayai pondok ini, Anda bangun pondok ini, Anda terus mendapatkan pahala mengalir. Ayo jadi orang cerdas. Abaji Koko harus ada SMA secepatnya. Jangan hanya 2 hektar. Kalau perlu dalam 1 tahun sudah terkumpul hampir 10 hektar. Kurang yakin? Yakin? Yakin. Hamba terkasih Allah ini, kupingnya kuping yang terbuka, kupingnya ahli iman. Jangan ragu.
kita kan bagian ngajak-ngajak. Sebenarnya saya tuh begitu, magelar saya tuh ngajak-ngajak. Nanti kalau sudah mobilnya siap, saya numpang naik. Saya pengen numpang. Amal kami itu kurang. Tahajud kami tidak seperti ibu-ibu itu, Masya Allah jam 3 sudah bangun. Kalau Ustaz itu banyak alasan, alasannya ceramah capek sudah dapat pahala, akhirnya jarang berhajutan. Subhanallah, kami ingin numpang di perahu kemuliaan ini, ingin numpang di pesawat kejayaan ini. Baik, kemudian setelah itu apa? Orang kaya sudah bangkit. Yang tidak mampu bagaimana? Yang tidak mampu, ketahuilah kerinduan Anda dengan panjatan doa Anda. Dan insya Allah yang nggak mampu hari ini, kalau dia niat membantu, Allah akan berikan, jadikan mampu. Ya, belum apa-apa, kalau kebelit dia nggak pantas jadi kaya. Yang tidak mampu hari ini bercita-citalah. Kan ada ceritanya gitu, ada seorang melarat lihat orang kaya, banyak sedekah, banyak amal baik. Lalu seorang melarat itu mikir, ya Allah, itu orang kaya enak banget, duitnya banyak, bisa berbuat baik, haji umroh ini, saya pengen dia kerja keras dia. Niatnya, saya ingin kayak dia. Belum sempat kaya kok meninggal, menemukan pahalanya di alam barzah. Makanya niat untuk menjadi orang yang ingin berbuat baik. Caranya, tanda ketulusan niat bagaimana? Orang kaya ya dengan puluhan, dengan miliaran, dengan ratusan juta. Tapi bagi yang saya tidak mampu bagaimana? Ya buktikan dong. Dengan apapun yang Anda miliki dong. Kan perlu bukti. Sampai suatu ketika dikisahkan ada, kalau mau berjuang tuh jangan gampang menyerah. Ya saya kan orang mampu, orang nggak mampu, saya orang melarat, nggak usah deh. Oh nggak begitu. Ada suatu ketika pada zaman Nabi ada orang yang mau berperang. Jadi Nabi menyeru peperangan, berjuang jihad. Anak muda diwajibkan jihad. Tiba-tiba datang satu anak muda yang kakinya bincang. Kalau kaki bincang tuh perang susah, bahkan malah mengganggu yang lainnya. Nabi di saat melihat anak pincang ini, pemuda pincang ini, Nabi berkata dengan kasih sayangnya, wahai anak muda, bagimu tidak wajib berperang. Ini kan kemurahan. Yang lain wajib perang, kamu tidak wajib perang. Lalu anak muda bertanya, ya Rasulullah, apakah karena aku pincang ini ya Rasulullah? Dijawab Nabi Muhammad, iya, Allah Maha Kasih, Allah Pemurah. Karena kamu punya kekurangan, kau cukup duduk di rumah dengan mendoakan cukup. Anak muda ini berkata, ya Rasulullah, demi Allah, aku ingin menginjakkan surga dengan kebincanganku ini. Izinkan aku untuk turun di medan laka. Gak boleh ada yang menyerah, jangan berkata, aku gak punya. Apakah tidak dianggap oleh Allah kalau seandainya saya ikut kangkung Anda berikan? Saya ikut kangkung bagi Anda seperti miliaran bagi orang kaya. Maka yang penting hati Anda sambung, hei hamba Allah. Yang penting hati Anda sambung, saya ikat kangkung 1 kilo terong. Anda harus sambung dengan pemuliaan ini. Karena Anda memang tidak mampu, Allah Maha tahu dan Allah senang. Malaikat sedang, ini orang nekat banget mau masuk surga. Nggak punya apa-apa tapi maksain. Bagus. Dengan apapun yang Anda miliki, berniat, bersiap-siaplah untuk menjadi kaya. Dengan cara apa? Dengan memulai kebaikan di saat tidak mampu, di saat masih sedikit. Itulah di surga yang pikuna fisran dan berbuat baik bukan di saat kaya raya saja. Ada sebagian itu banyak beralasan, ya itu kan orang sedekahnya sampai ratusan juga, juta. Saya kan orang melarat. Melarat adalah melarat karena Allah tidak beri pada kita, tapi Allah berikan pada kita niat dan hati. Maka jangan sampai Anda ketinggalan, semelarat apapun dirimu, jangan sampai Anda putus dari program kemuliaan. Kalau ternyata ada di antara yang hadir sama sekali uang pun tidak punya, akan tapi bukankah Anda punya tenaga? Jadi tukang sapu di pondok pesantren sama mulianya dengan gurunya. Karena apa? Ini kita satu tim. Yang paling tulus adalah yang paling mulia. Ketahuilah, jangan meremehkan seorang pekerja di pondok pesantren. Ada kisah pada zaman Nabi, seorang nenek tua, kulit hitam. Nabi kalau mengajar melihat dia memungut sampah di masjidnya Nabi, tempat penuntut ilmu. Hingga suatu ketika Nabi tidak melihat lagi wanita tersebut. Lalu Nabi bertanya kepada sahabat, wahai sahabatku, di mana wanita yang biasa aku lihat memungut sampah di sana itu? Sahabat Nabi menjawab, ya Rasulullah, dia sudah meninggal dunia. Nabi Muhammad mendengar berita wafatnya wanita tersebut terkaget, bahkan sedikit marah, lalu berkata, wahai sahabatku, tidak kau beritahu aku kalau beliau meninggal dunia, kalau dia meninggal dunia hanya karena dia seorang kulit hitam dan nenek tua? Kau remehkan dia, maksudnya begitu. Antarkan aku ke kuburnya. Kemudian Nabi diantarkan ke kubur, lalu Nabi sholat di atas kubur. Itulah sholat jenazah di atas kubur bagi orang yang terlambat, telat sholat jenazah. Melakukan sholat jenazah di atas kubur, Nabi Muhammad melakukan pertama kali untuk seorang wanita nenek-nenek memungut sampah. Tukang sapu, tukang masak, tukang batu. Tapi tukang batu di mana?
di pesantren. Hei tukang batu, Anda ahli surga di sini, jangan remehkan kerjaan Anda di sini. Hei tukang sabu, tukang masak. Apalagi sambil masak selawatan lezat, nikmatnya luar biasa. Tukang batu sambil nata batu, bata merah, bata hebel dan sebagainya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jangan sampai ada yang tertinggal. Ini semua perahu menuju Rasulullah. Kalau ada ketinggalan terus jangan-jangan ada salah alamat. Kita semua dengan kendaraan mewah. Dakwah ini mewah untuk menuju baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai ada yang tertinggal. Kemudian tadi disebutkan ni'ami malihi wa ahlihi. Anakmu ada di mana, hai hamba Allah? Anakmu ada di mana? Jangan sampai ada orang merasa amalnya sudah baik lalu dia akan masuk surga, ternyata yang berkata, wahai malaikat, tolong jangan boleh orang itu masuk surga. Malaikat bertanya, apa urusanmu dengan orang itu? Sang orang ini menjawab, itu adalah ayah ibuku. Dia rajin ibadah, tahajud, umroh, Senin, Kemis dan sebagainya, tapi tidak pernah mendidik aku dengan benar, sehingga aku sering meninggalkan sholat. Tolong ceburkan ke neraka. Cebur neraka sama anak, padahal bapak ibunya ahli ibadah. Wahai wanita-wanita, wahai pria-pria, bapak ibu yang ahli ibadah, jangan sampai ternyata anak anda menghalangi anda menuju surga. Maka pikirkan anak-anakmu ada di mana sekarang, dengan siapa. Anakmu boleh jadi seorang insinyur, boleh jadi presiden sekalipun, akan tapi dia adalah insinyur dokter yang ahli sujud, yang kenal Allah. Hayal dulu sebelum benar-benar. Semoga itu terjadi. Bayangkan suatu ketika ada seorang anak muda, dokter spesialis bedah. Bahkan mungkin anak muda tercerdas saat itu, spesialis bedah. Ternyata wajahnya selalu basah dengan air wudhu. Setelah melakukan operasi 9 jam, operasi bedah saraf itu adalah lama. 9 jam itu bisa stres. Ya 9 jam, selesai. Setelah selesai ekonominya, Umi tersayang, atau sudah selesai operasi. Umiknya seorang soleh ahli surga lalu berkata, nah berapa juz yang kau baca? Umi hari ini cuma 3 juz. Karena apa? Perawatnya belum banyak ngerti, sehingga saya banyak ngomong dengan perawat, hanya 3 juz saja. Allah, itu anak anda ya Allah. Apakah anda tidak rindu punya anak semacam itu? Dia dokter, dia insinyur, dia seorang. Makanya hantarkan anak-anak anda. Di mana sekolahnya, jangan hanya memikirkan sekolah dunia saja tapi tidak ada akhirat. Sekarang orang tua begitu senangnya membiayai anaknya untuk cari ilmu dunia, tapi lupa ilmu akhiratnya. Ilmu akhirat lebih mahal seharusnya. Ini kadang bapak-bapak ibu kalau anaknya kuliah dibayari ratusan ribu, jutaan bahkan, tapi giliran ngaji madrasah diniyah rumahnya ajengan di kampung minta isu kan 10.000, katanya kemahalan. Ini ibu model apa? Mestinya kalau berani ratusan juta atau jutaan di kota, berani membiayai madrasah ini. Masa termasuk yang kami serukan saat ini, ayo kita punya gerakan menghidupkan kembali madrasah diniyah. Peduli dengan kiai-kiai kampung ahli surga yang tidak wali-wali tersembunyi. Ustadz di kampung itu istimewa. Ustadz di kampung istimewa, mereka wali-wali tersembunyi. Lihat, nggak ada kamera menyorotnya, nggak ada viral-viralan, tapi tulus beliau, masya Allah, siang malam mengajari anak-anak. Dan mungkin kalau kita tanya semuanya ini 80% belajarnya dari tempat seperti itu. Kami tanya, dari mana anda belajar ilmu sholat? Dari Buya Yahya. Enggak, Buya Yahya tidak ngajar anda sholat kan? Siapa yang ngajari sholat anda? Siapa yang ngajari wudhu anda? Ya Allah, kiai kampung wali yang tersembunyi itu. Maka kembalilah pada kiai kampung. Cuman kadang kita sering sombong gara-gara kenal sama kiai terkenal. Hati-hati. Kalau sudah punya foto-foto sama kiai terkenal, nanti kiai kampung, ya bukan level saya, neraka bagi dia. Merendahkan ustaz kampungnya yang selama ini mengajari sholat. Mbahnya meninggal, dia yang ngurusi. Akan tapi terpesona dengan biar ustaz terkenal, ustaz kita ya visi, ustaz youtuber. Wah, ustaz youtuber mungkin macam-macam. Bukan itu, tapi tawaduk di hatimu biar ustaz kampungmu perhatikan itu. Dan juga kami ingin menyegerakan Pak Haji Koko barangkali buat satu perkumpulan pesantren-pesantren atau orang-orang memperhatikan madrasah diniyah yang ada di kiri kanan tempat ini, dan tolong utamakan membuat toilet yang sehat bagi anak gadis, karena hari ini sudah anak-anak sudah mulai gede, kadang takut kalau kamar mandinya toiletnya tidak baik, mohon maaf sudah mulai gede, intip-intipan dan sebagainya. Kita ingin sempurnakan wudhunya di saat mereka buka kerudungnya tidak tersingkap auratnya. Bahkan kami sampaikan, masjid itu seandainya kita bikin kotak 4 saja sudah sah jadi masjid. Tapi kalau toilet kita tidak tertutup, wanita membuka kerudungnya akan menjadi membuka aurat dosa. Maka tolong perhatikan toilet yang benar, tempat wudhu, tempat buang air
Itulah yang seharusnya Anda hadirkan. Insya Allah kompak semuanya ya. Jangan hanya mikir Al-Bahjah saja. Ada pintu surga yang lainnya. Jangan dikit Al-Bahjah. Memang Al-Bahjah menyeru, tapi jangan sampai Anda lupa dengan guru-guru kampungnya. Ini bukan persaingan untuk cari duit, akan tapi kita persaingan ngebut-ngebutan menuju surga. Jangan sampai ada ustaz dengan ustaz rebutan donatur. Ini kan kacau, bahaya ini ustaz yang begitu. Itu jangan di sana, soalnya sudah banyak dana. Kalau donatur Al-Bahjah diambil oleh para ajengan-ajengan, senang mereka juga berjuang, penting sama-sama masuk surga. Tidak boleh ada permusuhan. Baik ya, Madrasah Diniyah, ya. Dan juga anak-anak semua, para orang tua, tolong rindukan anak Anda ke pesantren. Hari ini hari yang mengerikan. Jangan sombong Anda. Hari ini mengerikan ya. Anda yang katanya sayang anak tuh, berapa jam Anda bisa memeluk anak Anda? Itu kalau sudah di rumah anak diajak kamu sudah nggak bisa. Kenapa? Habis sekolah, kursus capek, main handphone, buat nyubiknya diajak ngomong di bentar. Tapi, wah dulu serem banget hari ini. Hari ini kita waktu membawa anak-anak ke pondok pesantren. Maka kami himbau kepada tim-tim pesantren juga membuat pesantren yang memenuhi kebutuhan mereka. Supaya di saat mereka mengarahkan pondok pesantren, benar termasuk Madrasah Diniyah, tolong. Wahai kiai, ustaz-ustaz kampung di Madrasah Diniyah, tolonglah disiplin waktu. Anggap saja kalau jam 4 sampai jam 5 selesai. Jangan waktunya nggak jelas sehingga bapak ibunya mau ngirim anaknya ngaji takut nanti nggak belajar ilmu dunia. Karena apa? Belajar agamanya nggak jelas jamnya. Cuma jangan salahkan ustadznya. Ustadznya itu adalah ngajar sambil kerja. Orang kayanya nggak pernah perhatikan mereka. Itu yang ngajar di kampung-kampung tuh setiap paginya kerja sampai siang, kadang capek, terlambat wajar. Jadi perlu kita gotong royong untuk mengangkat anak-anak kita. Tolong wahai para ibu bapak, rindukan anak Anda ke pondok pesantren. Alhamdulillah Al-Bahjah sudah dibuka tadi. Mulai dari pesantren tahfidzul Quran. Anak-anak kecil umur 10 tahun. Yang 2 sampai 12 selebihnya tidak. Kemudian tafakuh, belajar ilmu syariat. Kemudian formal, beda programnya. Jangan dianggap sama. Formal sendiri, mau jadi insinyur, dokter ada. S2, SMP, SMA, termasuk di sini ada SMP. Tahun depan harus ada SMA. Kalau nggak ada SMA tidak ada muridan di sini. Ancamannya begitu. Harus begitu. Jadi harus ada. Jadi ketahuilah bahwa program-program insya Allah sudah lengkap. Maka rindukan anak Anda ke pondok pesantren. Hari ini repot di luar mengerikan. Tapi kemudian kami lanjutkan. Jika ada di antara para orang tua yang telanjur susah mengarahkan anaknya ke pondok pesantren, Anda tidak usah berkecil hati. Jalan banyak jalan menuju surga. Anda jangan khawatir wahai hamba-hamba Allah. Mungkin setelah mendengar suara kami betul pondok pesantren. Coba kalau anak Anda di pondok pesantren, biar Anda punya gambaran indahnya pondok pesantren. Hanya karena para wali santri, hanya karena Anda masih hidup saja Anda tidak melihat keistimewaannya. Kalau pengen cepat lihat Anda mati, biar tahu ternyata tahajud anak Anda jadi pahala buat Anda. Jangan mati dulu ya. Panjang umur. Jangan dulu nanti masih panjang umur semuanya. Amin, amin. Coba tahajudnya jam 3 sudah bangun untuk Anda. Baca zikir, sholat tahajud, kemudian wiridul fatih, kemudian sholat dengar adzan subuh, berdoa fajar, sholat subuh berjamaah, wiridul latif, baca Quran dan seterusnya begitu, duhaan dan seterusnya. Itu untuk Anda wahai orang tua. Kalau seandainya Anda di rumah, Anda kebayang dia tahajudan, sholat subuh aja sering telat, zuhur Anda nggak tahu di mana, asarnya alasannya capek, nggak bisa diajak ngomong, bahkan mau berangkat kursus lagi, itu kan kerjaannya. Anda sadar nggak? Yang punya anak di pondok pesantren kalau tidak syukur hati-hati akan dicabut nikmat itu lawa anak Anda di luar sana. Makanya sudah anaknya di pondok syukuri, bersyukur pada Allah. Makanya jangan rewel sama mengurus. Sudah diurusi anaknya disuruh ngaji masih rewel. Anda ini mau apa? Anda ambil pulang ke rumah Anda tidak bisa nyuruh sholat duhur saja nggak bisa. Ini di pondok 5 waktu diurusi. Anda nyuruh sholat subuh 10 kali sampai capek. Baru setelah sholat subuh sudah mau terbit matahari. Lah kok masih rewel nih wali santri model apa itu? Bukan di pondok Al-Bahjah loh ya. Ini pengakuan kiai-kiai yang lain. Tolong yang benar kalau mondokin anak capek ngurusi santri. Tapi kami sampaikan wahai para orang tua, beruntung kalau Anda punya anak di pondok pesantren. Ibadah. Kalau Anda meninggal nanti pahala terus mengalir. Dan juga mengagungkan syiar. Kemudian kalau ada yang berkata, aduh anakku sudah terlanjur kuliah nggak bisa mondok. Ini banyak dan mengangguk-angguk ya kan. Anakku terlanjur kuliah suruh mondok, jangan kan dengar pondok aja sudah enggak lah. Oke. Baik. Jasadnya boleh tidak mondok. Tapi tolong pondokkan hatinya. Ilmu baru barangkali.
Pondokkan hatinya, jasadnya dimanapun dia berada, kuliah di Jogja, di Surabaya, di Bandung, di Jakarta, di Malaysia, di Amerika, di Australia, di mana saja. Karena sudah terlanjur kuliah dan itu keinginan mereka, tapi tolong kembalikan hatinya ke tempat yang mulia, pondok pesantren. Caranya sederhana, diantaranya begini caranya. Kalau Anda biasa ngirim duit 1 juta tambah 200. Nah, terserah biasanya berapa Anda ngirim. Anda ngirim 2 juta ya 2 juta 400, 2 juta 200 deh. Biasanya kirim 2 juta, Anda kirim 2 juta 200. Dia akan bertanya, kok ada 200-nya mah untuk apa? Sayang, 200-nya untuk kau kirim ke pondok bulan Al-Bahjah boleh, yang lain pokoknya pondok yang kau kenal. Oke, gitu mah. Iya, kenapa? Biar ilmu manfaat, biar kau dimudahkan karena kamu nolong orang banyak, kau nolong santri, biar Allah menjagamu, akhlakmu baik sehingga nanti kamu bisa mendapatkan ilmu yang begini. Disanjung anak kita, dimotivasi untuk itu. Coba Anda beri tahun bulan pertama 1.200.000. Bulan kedua Anda kasih 2.200.000 lagi. Nasihatnya sama. Dan setelah itu anak ngirim tanda transfer. Kalau sudah ngirim kepada Anda senang, alhamdulillah. Tahun ketiga, bulan ketiga Anda kirim 2.200.000. Bulan keempat coba Anda potong 2 juta saja. Pasti dia bertanya, Mama, Umi, Ayah, mana 200-nya yang untuk pondok? Hatinya sudah cantol pondok, maka itu bakal kalau jadi kaya, orang kaya bakal selamat. Maka sambungkan anak Anda ke tempat mulia. Kalau seandainya ada yang anaknya nggak bisa mondok, ketahuilah hatinya Anda pondokkan. Jangan suruh mondok berantem malah dengan Anda, akan tapi diam-diam sambungkan hatinya. Bahkan mungkin suatu ketika di saat dia menjadi orang sukses akan bertanya, Abah, Umi, kan dulu Umi yang ngasih duit ke saya 200, sekarang saya dapat gaji, mau dibagaimanakan ayah? Pondok jangan lupa nak. Santri, maka lihat itulah anak sukses dunia akhirat. Jangan ragu. Kemudian ada lagi yang ketiga ini. Yang ketiga, punya anak badung-badung, aduh ya, disuruh kalau saya kasih duit untuk ngirim ke pondok malah hilang duitnya. Badungnya nggak kira-kira, sholat enggak, tuh bagaimana? Tapi ibunya hadir ke tempat mulia, ayahnya mendatangi tempat mulia, kabar gembira, insya Allah Anda akan mulia dengan anak Anda. Lalu bagaimana? Kalau memang anak Anda dipondokkan hatinya juga susah, akan tapi ambil pertolongan dari Allah langsung. Dengar ini, ambil pertolongan dari Allah yang tulus Anda. Bagaimana mengambil pertolongan dari Allah? Allah fi aunil abdi maka anal abdu fi auni akhih. Allah akan menolong seorang hamba yang menolong orang lain. Jadi tolonglah anak hamba Allah. Anda bergabung dengan pondok pesantren dengan rezeki Anda niatkan, ya Allah, semoga dengan apa yang kau berikan, kau kembalikan anakku ke jalan yang kau ridhoi. Anda terus karena Allah tidak akan membiarkan Anda dalam kesengsaraan. Allah akan kembalikan. Tidak tahu kapan waktunya. Kalau Anda serius tinggal tunggu saja. Apakah menjelang nikah atau selesai kuliah atau nanti saat sukses akan kembali. Dialah orang-orang yang mungkin kisah masa lalunya kelam bejat, tapi ternyata hijrah, yaitulah anak-anak berkah orang tuanya pernah melakukan kebaikan untuk orang lain, maka janji Allah akan menolong orang yang sibuk nolong anaknya orang.